Aksi orasi mahasiswa di depan gedung DPR pada Jumat sore ricuh. Mahasiswa dan polisi berpakaian preman terlibat tarik-menarik, spanduk dan ban bekas. Aksi mereda setelah polisi menenangkan situasi. Seorang perempuan lansia tewas setelah menjadi korban perampokan sadis di rumahnya di kota Pekanbaru Riau. Hadiri peringatan Hari Buruh, Presiden Prabowo menjanjikan sejumlah hal, mulai dari membangun rumah subsidi dekat kawasan industri, KPR bunga 5%, hingga daycare atau tempat penitipan anak untuk buruh. Kami akan bahas soal ini dalam segmen Dialog di Sapa Indonesia Pagi. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, saudara, di hari ini akhir pekan, di hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026 bersama saya Adisi Larasati. Dan saya Bremana Tenaya. Akhir pekan ya, baru ngerasa libur Adisti mungkin. Oh enggak, ada masih kerja. Kemarin masih yang pada kerja. libur ya. Kalau kemarin juga kan kita juga kerja. Walaupun memang di hari buruh kita tetap harus bekerja begitu ya untuk bisa menghidupi atau memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, walaupun kita tahu ada kabar baik yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hari buruh kemarin, di peringatan hari buruh kemarin, di depan banyak sekali buruh ada sejumlah janji-janji yang nanti kita akan lihat bagaimana realisasinya. Kita harapkan, tentu kita apresiasi ada beberapa hal yang merupakan janji dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah khususnya bagi para ibu-ibu ini ya. Ini saya luar biasa apresiasi adanya daycare atau tempat penitipan anak bagi para pekerja begitu yang memiliki anak begitu. Nah, ini sebenarnya di Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah ada daycare utamanya di perusahaan, kemudian di instansi-instansi pemerintah. Nah, ini yang harus diperluas kembali begitu, tidak hanya di Jakarta tapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Kalau kita melihat bagaimana fenomena daycare yang nakal begitu ya, ini yang kemudian memprihatinkan dan mengkhawatirkan bagi para ibu-ibu yang bekerja begitu ya. Kalau ada daycare di satu bangunan tempat kita bekerja, paling tidak ada rasa aman dan juga nyaman untuk bisa menitipkan anak-anak mereka pada saat ibu ini bekerja. Itu yang salah satunya. Masih banyak buruh juga yang merupakan perempuan pejuang keluarga seperti itu, apalagi kemarin dengan kasus-kasus yang ada di Aceh, kemudian di Yogyakarta. Tapi juga tidak hanya soal daycare dan juga mungkin perumahan buat buruh ya, tapi juga ada sejumlah janji lain yang disampaikan Presiden Prabowo yang sudah direalisasikan melalui peraturan gitu ya soal Satgas PHK. Kemudian yang masih menjadi PR adalah rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang dijanjikan ini akan disahkan di akhir tahun ini di 2026. Nah, kita nantikan seperti apa Disti realisasinya, kemudian langkah-langkah untuk menuju ke sana. Karena dari 2025 ini juga Prabowo kan juga sudah ada janji-janji yang kemudian juga harus dipenuhi oleh pemerintah untuk para buruh khususnya. Nah, itu kita akan kawal nanti bagaimana janji-janji yang akan ditepati oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga ini yang juga menjadi sorotan kita tadi, soal kredit rumah yang bisa kredit sampai jangka waktunya 40 tahun begitu ya. Mudah-mudahan kita panjang umur begitu, punya rumah begitu, yang belum punya rumah, termasuk juga soal sistem kerja outsourcing. Ini juga menjadi sorotan karena memang sistem kerja outsourcing ini diperbolehkan hanya di 6 sektor begitu ya. Nanti sektornya mana saja nanti juga akan dibahas oleh Bremana Tenaya di Sapa Indonesia Pagi dalam dialog kita di hari ini. Tapi saudara, sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu. Di Sapa Indonesia Pagi ada peristiwa kebakaran. Sebuah pabrik triplek di Banjarmasin terbakar pada Minggu sore. Kobaran api menghanguskan tumpukan triplek yang disimpan di dalam pabrik. Kebakaran terjadi di pabrik plywood di Triplek
atau triplek saudara di Jalan Pangeran Nur, Banjarmasin sekitar pukul 16.30 pada Jumat petang saudara. Api bermula dari sisi kiri bagian dalam gedung dan merambat ke bagian tumpukan triplek. Akibatnya api semakin membesar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Aksi orasi mahasiswa di depan gedung DPR pada Jumat sore ricuh. Mahasiswa dan polisi berpakaian preman terlibat tarik-menarik spanduk dan ban bekas. Aksi mereda setelah polisi menenangkan situasi. Hendak bergabung dengan massa buruh di gedung DPR MPR, sejumlah mahasiswa tarik-menarik spanduk dan ban dengan petugas berpakaian preman. Kericuhan terjadi saat mahasiswa melakukan konvoi sambil berorasi dengan membawa spanduk dan ban bekas. Sempat terjadi adu fisik hingga nyaris baku hantam. Namun kericuhan mereda setelah mahasiswa dan polisi saling menenangkan diri. Presiden Prabowo Subianto membuka baju dan melemparkannya di depan para buruh saudara. Momentum ini terjadi saat Prabowo hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta. Para buruh menyambut Prabowo saat ia tiba di Monas sekitar setengah 9 pagi kemarin. Tak hanya menyapa, Prabowo juga ikut berjoget bersama dengan para buruh. Dan usai sambutannya, Prabowo kemudian melepas seragam safarinya dan melemparkannya kepada massa di depan panggung saudara. Prabowo pun sempat membagi-bagikan kaos dari atas mobil maung putih. Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia di lapangan Monas tahun ini, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah janji. Di antaranya janji membangun rumah subsidi untuk buruh di dekat kawasan industri. Kemudian buruh dapat mengajukan kredit rakyat dengan bunga 5% saja. Prabowo juga janji segera membangun daycare atau penitipan anak untuk buruh. Ia pun akan membentuk satuan tugas atau Satgas Mitigasi Pemutusan Hak Kerja Buruh. Prabowo juga memastikan pengemudi ojek online atau ojol mendapatkan hasil kerja 92% serta BPJS Kesehatan. Ia juga menjanjikan kesejahteraan 6 juta nelayan dan juga bantuan kapal, serta memastikan rancangan undang-undang ketenagakerjaan selesai dan disahkan di tahun ini, saudara. Tahun ini juga 1 juta rumah akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Kredit untuk rakyat maksimal 5% 1 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pembentukan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja dan kesejahteraan buruh. Pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Akan diberikan BPJS Kesehatan. Kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya. Dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka. Segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai.
Informasi lainnya, saudara, seorang perempuan lansia menjadi korban perampokan sadis di rumahnya di kota Pekanbaru Riau. Dari rekaman CCTV terlihat dua wanita dan dua pria awalnya masuk melalui pagar rumah korban. Begitu tiba di dalam rumah, korban sempat bersalaman dengan dua pelaku wanita di ruang tamu. Tidak berselang lama, seorang pelaku pria tiba-tiba memukul korban menggunakan balok besar hingga korban tewas. Sejumlah harta benda milik korban seperti ponsel, uang tunai, dan perhiasan raib dicuri pelaku. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi bilang penyebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala. Hingga kini para pelaku masih dicari. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ini adalah kekerasan oleh benda tumpul pada kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada kepala warga. Barang-barang yang hilang adalah beberapa perhiasan, uang tunai, dan handphone. Dalam kasus ini, saudara, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan pelaku. Sejumlah ruangan rumah korban diperiksa untuk mencari barang bukti tambahan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 3 warga Indonesia ditangkap kepolisian Arab Saudi di Mekah terkait dengan praktik haji ilegal. Selain pelaku, sejumlah barang bukti juga disita, diantaranya ada sertifikat haji dan uang tunai. Tiga WNI ini ditangkap kepolisian Arab Saudi di sebuah hotel di kota Mekah pada Selasa waktu setempat. Saat ditangkap, 2 pelaku menggunakan seragam petugas haji yang diduga palsu. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait dengan layanan haji ilegal. Pelaku diduga menyebarkan iklan layanan haji palsu di media sosial. Penangkapan dilakukan saat musim haji, di mana Arab Saudi tengah memperketat patroli di kota suci. Merespon kasus penangkapan 3 WNI di Mekah soal praktik haji ilegal, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan hasil penyelidikan awal ditemukan sejumlah barang bukti seperti uang tunai, perangkat komputer, dan kartu haji yang diduga palsu. 2 dari 3 terduga pelaku bahkan diketahui menggunakan atribut petugas haji Indonesia saat penangkapan. Saat ini KJRI Jeddah tengah melakukan verifikasi identitas serta berkoordinasi dengan otoritas setempat mengawal proses hukum. Pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia agar mematuhi aturan haji resmi dan tidak tergiur oleh tawaran haji ilegal yang beredar di media sosial. Layanan haji palsu di media sosial. Berdasarkan informasi awal, aparat keamanan Arab Saudi juga menemukan sejumlah barang bukti antara lain uang, perangkat komputer, serta kartu haji yang diduga palsu. 2 dari 3 orang tersebut dilaporkan menggunakan atribut petugas haji Indonesia saat penangkapan. Saat ini KJRI Jeddah tengah melakukan verifikasi identitas para pelaku berkoordinasi dengan otoritas tempat guna mengawal proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh bersama kepolisian akan mengawal proses hukum 3 warga negara Indonesia yang ditangkap kepolisian Arab Saudi atas dugaan penipuan pelayanan haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj didampingi Polri dan KJRI Jeddah akan melakukan koordinasi dengan kepolisian Arab Saudi untuk berbicara dengan kepolisian Arab Saudi terkait dengan 3 WNI. Wakapolri menyebut tugas negara untuk memberikan pendampingan hukum. Nah, mereka melakukan tindak pidana tersebut kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian
Arab Saudi, dan tentu itu membutuhkan pendampingan dari kepolisian kita di Indonesia. Tadi kami bersepakat kami akan meminta tambahan personil keterlibatan kepolisian Republik Indonesia secara teknis di Saudi Arabia untuk bicara lebih banyak dengan kepolisian Saudi Arabia terkait dengan pengaturan dan tata kelola haji di sana. Kejadian warga negara Indonesia tadi yang disampaikan 3 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Arab Saudi. Sama halnya terkait menyangkut masalah tidak pidana penipuan, tapi lokus dan tempusnya berada di luar negeri. Oleh karenanya kepolisian nanti berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan kemudian dengan KBRI yang ada di Arab Saudi untuk mencoba untuk mengkomunikasikan dan bagaimanapun warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum di negara lain, kewajiban negara adalah juga memberikan bantuan hukum. Saudara, mobil rombongan pengantar calon jemaah haji asal Grobogan tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek di perlintasan Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah. 4 orang meninggal dunia, 1 diantaranya masih berusia 3 tahun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, belum sepekan kecelakaan melibatkan kereta dan juga mobil di Bekasi Timur. Kemudian terjadi lagi sejumlah kecelakaan lain. Kecelakaan kembali melibatkan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan mobil pengantar rombongan haji di perlintasan Swadaya, Grobogan, Jawa Tengah. 4 penumpang mobil tewas. Mobil berpenumpang 9 orang ini tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu resmi atau perlintasan Swadaya di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan itu, 4 penumpang meninggal di lokasi kejadian, salah satunya balita berusia 3 tahun, sementara penumpang lainnya mengalami luka. Dari hasil olah TKP yang dilakukan Satlantas Polres Grobogan, kecelakaan terjadi karena jarak pandang sopir terbatas akibat tebalnya kabut di lokasi kejadian. Sopir tak melihat ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang melintas. Kejadian laka diakibatkan jarak pandang terbatas akibat kabut sehingga KBM Avanza yang saat itu ingin mau melintas di perlintasan berpalang pintu Swadaya, sehingga bersamaan dari arah barat ke timur ada KA Argo Bromo Anggrek yang saat itu tidak terlihat. Jadi akibat peristiwa tersebut untuk korban meninggal dunia 4 orang dan 2 luka ringan. Duka di Grobogan ini sedikitnya menjadi kejadian ketiga pada pekan ini di jalur kereta dan perlintasannya. Pada Senin 27 April, Indonesia berduka atas kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat saat KRL mengarah Cikarang tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek. 16 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Kecelakaan diawali karena KRL lain yang mengarah Jakarta menabrak sebuah taksi mogok di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur, sehingga KRL yang mengarah Cikarang harus berhenti menunggu perlintasan normal. Saat berhenti itulah, KRL gerbong perempuan tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek. Sehari setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur, kecelakaan kembali terjadi di Blitar, Jawa Timur. Kereta komuter lain Doho, relasi Malang-Kertosono, menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan berpalang. Truk nekat melintas saat sirene peringatan sudah berbunyi dan tugas bersiap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong belasan orang, tabrakan tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tapi rentetan kejadian kecelakaan ini menjadi alarm perlunya peningkatan kewaspadaan hingga sistem keamanan di jalur-jalur kereta. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, petugas Jasara Harja wilayah Demak mengunjungi rumah duka salah satu korban tewas dalam kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh Argo Bromo
Anggrek, relasi Jakarta-Surabaya dengan rombongan pengantar jemaah calon haji di pelintasan sebidang Desa Sidorejo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan untuk proses pengurusan santunan bagi keluarga korban kecelakaan. Ada 9 korban dalam insiden ini yang seluruhnya masih merupakan kerabat dari jemaah calon haji Sadi dan Wartini. Santunan bagi korban meninggal dunia diberikan jasara harja sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk korban luka yang dirawat di rumah sakit diberikan santunan maksimal 20 juta rupiah. Kita sampaikan surat jaminan untuk biaya korban di rumah sakit maksimal 20 juta. Sedangkan untuk yang korban meninggal dunia masing-masing yang dari 4 korban ini masing-masing 50 juta. Tentunya ini adalah upaya dari kami sebagai bentuk kewajiban kami negara hadir di masyarakat, pelayanan 1 kali 24 jam kami bisa selesaikan santunan disampaikan sesuai dengan haknya. Informasi terkini penanganan kecelakaan kereta dan mobil akan dilaporkan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Rifai Handoko dari Gerobokan, kemudian ada juga Gesi Lutfia bersama dengan juru kamera Senot Puji dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Rifai dulu di Gerobokan, Jawa Tengah. Selamat pagi Rifai. Rifai, informasinya terkini korban meninggal ini bertambah jadi 5 orang. Kami akan konfirmasi kembali kepada Anda. Seperti apa kondisinya? Ya, Adisti, dapat kami laporkan saat ini saya berada di halaman rumah salah satu korban, yaitu rumah almarhum Muhammad Syahroni, di mana Syahroni ini menjadi salah satu korban yang meninggal di lokasi kejadian saat kejadian kecelakaan pada dini hari kemarin. Untuk kondisi korban tambahan yang sebelumnya terdapat 4 korban meninggal, saat ini korban bertambah 1 orang, yakni atas nama Indah Setyowati yang kemarin sempat dirawat di RSUD Purwodadi dan kemudian karena kondisinya yang cukup parah kemudian sempat dirujuk di rumah sakit di Semarang. Namun dari informasi dari pihak keluarga, Indah Setyowati ini meninggal pada tadi malam dan saat ini sudah berada di rumah duka di Desa Sidorejo, Kecamatan Pulau Kulon. Begitu, Adisti. Oke, jadi terkait dengan korban kecelakaan kereta api yang melibatkan 1 mobil rombongan pengantar calon jemaah haji ini bertambah ya, menjadi total ada 5 korban yang meninggal dunia. Saya ingin tahu juga apakah ada korban selamat dalam peristiwa ini dan bagaimana kondisi? Ya, Adisti dan pemirsa, memang dari rombongan pengantar jemaah haji yang terlibat kecelakaan yaitu minibusnya tertemper kereta api, itu memang di dalamnya ada total 9 penumpang. Namun saat kejadian 4 penumpang dinyatakan meninggal dunia dan 5 dinyatakan terluka. Namun saat ini dari korban bertambah, maksud kami menjadi 1 orang sehingga total korban yang meninggal ada 5. Sementara untuk korban yang luka ringan 4 itu sudah bisa rawat jalan dan dalam kondisi baik. Begitu, Adisti. Oke, jadi ada 5 korban meninggal dunia, sementara 4 korban selamat. Terkait dengan peristiwa kecelakaan ini, bagaimana penyelidikan dari polisi? Apa yang menjadi penyebab kecelakaan kereta dan juga mobil rombongan pengantar jemaah calon haji ini? Benarkah mobil tersebut menerobos pelintasan sebidang di sana? Dari hasil olah TKP dan dari keterangan pihak Satlantas Polres Gerobokan, memang di jalur tersebut adalah boleh dikatakan terbilang perlintasan tak berpalang pintu. Namun dari pihak warga setempat secara swadaya memberi palang istilahnya palang rekayasa biasa manual, dan biasanya dijaga oleh
warga setempat secara sukarela dan bergilir. Namun penjagaan secara swadaya atau sukarela itu biasanya hanya sampai pada jam 11 malam, sehingga setelah jam 11 malam lewat biasanya tak berpenjagaan atau tidak dijaga oleh warga setempat. Sehingga ketika terjadi kecelakaan sekitar pukul antara 2 dini hari hingga 3 dini hari, praktis tidak ada penjagaan, sehingga terlebih dari hasil olah TKP, kondisi cuaca saat itu sedang terjadi kabut tebal dengan jarak pandang hanya kurang lebih sekitar 10 meter, sehingga diduga pengemudi minibus ini pandangannya terbatas sehingga tidak mengetahui ketika ada kereta api yang hendak melintas. Begitu, Adisti. Baik, dari Rifai Handoko di Grobogan, Jawa Tengah, kami akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji yang saat ini berada di Semarang, Jawa Tengah. Gesi, tadi disebutkan ada 5 orang total saat ini yang meninggal dunia, sementara ada 4 korban lainnya yang selamat. Bagaimana perkembangan terkini terkait dengan penanganan korban kecelakaan yang selamat? Adisti dan juga saudara, terkait dengan penambahan korban ini memang betul kalau sebelumnya ini dari kecelakaan yang melibatkan kereta api Bromo Anggrek dan juga para pengantar calon jemaah haji ini mengakibatkan 4 orang meninggal begitu ya. Semalam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, korban yang sebelumnya ini dilarikan menuju ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini juga dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya memang diketahui korban ini mengalami cedera berat pada kepala dan ketika datang ke RSI ini juga sudah dibantu dengan alat untuk bantuan bernafas begitu ya, yang memang sebelumnya ini dirujuk dari RSUD Purwodadi. Nah, pada saat tiba begitu sore hari ini, pasien ini langsung menuju ke ICU, kemudian dinyatakan meninggal ini pada malam hari sekitar pukul 22.30. Kemudian tadi juga kami sempat berbincang begitu dengan Kabag Humas Dr. Gita begitu ya dari Rumah Sakit Sultan Agung ini. Beliau menyebut bahwa kondisi dari pasien saat dibawa ini juga memang sudah mengalami penurunan kesadaran sehingga akhirnya pasien ini kemudian meninggal dan menjadi korban kelima begitu dari kecelakaan di Grobogan ini. Pada sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat ini akhirnya korban ini bisa sampai ke rumah duka, mengingat jarak antara Semarang ini dengan Grobogan ini memang cukup jauh begitu ya, kurang lebih ditempuh dengan kendaraan atau ambulans ini sekitar 2 jam. Terkait untuk 4 korban lainnya, kami mendapatkan informasi bahwa memang setelah kecelakaan berlangsung ini, ke-4 korban lainnya ini dibawa ke rumah sakit daerah di Purwodadi dan memang tidak mengalami luka-luka yang terlalu serius begitu, sehingga proses penyembuhan ini kabarnya memang bisa dilakukan dari rumah atau memang bisa dirujuk untuk pulang ke rumah untuk mengikuti prosedur kesehatan dari rumah. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Rifai Handoko melaporkan langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Hadiri peringatan Hari Buruh, Presiden Prabowo menjanjikan sejumlah hal, mulai dari membangun rumah subsidi dekat kawasan industri, KPR bunga 5%, hingga daycare atau tempat penitipan anak untuk buruh. Kami akan diskusikan soal ini sesaat lagi. Peringatan Hari Buruh di Monas dipadati oleh buruh yang datang dari sejumlah daerah. Seperti tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Para buruh menyambut Presiden Prabowo saat ia tiba sekitar pukul 8:30 Jumat pagi. Tak hanya menyapa, Prabowo juga ikut berjoget bersama para buruh. Sebelum memberikan sambutan, Presiden Prabowo terlebih dahulu mendengarkan aspirasi dari 5 pimpinan serikat buruh atau pekerja. Dalam perayaan Hari Buruh di lapangan Monas tahun ini, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah janji. Di antaranya, janji membangun rumah subsidi untuk buruh dekat kawasan industri. Lalu, buruh dapat mengajukan kredit rakyat dengan bunga 5%.
Prabowo juga janji segera membangun daycare atau penitipan anak untuk buruh. Ia pun juga akan membentuk satuan tugas mitigasi pemutusan hak kerja buruh. Prabowo juga memastikan pengemudi ojol dapat hasil kerja 92% serta BPJS Kesehatan. Ia juga menjanjikan kesejahteraan 6 juta nelayan dan bantuan kapal, serta memastikan rancangan undang-undang ketenaga kerjaan selesai dan disahkan tahun ini. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Kredit untuk rakyat maksimal 5% 1 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pembentukan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja dan kesejahteraan buruh. Pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Akan diberikan BPJS Kesehatan. Kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya. Dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka. Segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Anggota Komisi 9 DPR fraksi PKB Zainul Munasikin mengatakan, dari sejumlah janji yang disampaikan Presiden Prabowo untuk para buruh kemarin, beberapa di antaranya sudah sempat dibahas bersama Komisi 9 DPR, namun baru tahap awal. Di antaranya, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan terkait pengemudi ojol dapat hasil kerja 92%. Dari sekian yang disampaikan Pak Prabowo terkait janji beliau kepada para pekerja, ada beberapa yang sudah dibicarakan pendahuluan dengan kita ya. Yang pertama itu adalah menyangkut soal revisi Undang-Undang Tenaga Kerja sebagai amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Tenaga Kerja. Sudah sempat ada pembicaraan, tapi masih sangat awal ya, masih sangat awal. Yang terkait kebijakan pemerintah yang meminta aplikator ojol untuk menyisihkan 92% keuntungannya untuk para mitra. Itu kan sudah diterbitkan perpresnya oleh Pak Prabowo per hari ini ya. Jadi saya kira eksekusinya lebih banyak di pemerintah. Selain di Jakarta, Hari Buruh juga diperingati di beberapa daerah seperti di Bandung, Semarang, Yogyakarta, serta beberapa daerah lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam peringatan Hari Buruh di Monas kemarin, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah janji untuk para buruh. Di antaranya ada rumah subsidi, kredit 5%, hingga pengemudi ojol mendapatkan hasil 92%. Dan apakah janji-janji Prabowo ini sudah sesuai dengan kebutuhan para buruh dan kapan bisa terrealisasi? Kita akan membahasnya bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal serta pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Bapak-bapak, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Mas Remata. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Said, gimana Pak? Ini saya dengar habis operasi mata ya Pak ya. Bagaimana keadaan ini Pak? Oke, kita perbaiki dulu komunikasi bersama dengan Pak Said yang memang saudara informasinya harus setelah operasi mata ini butuh pemulihan sehingga harus menggunakan kacamata hitam ya Pak Said. Saya mau ke Mas Kunto terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Said. Mas Kunto, ini kan Presiden Prabowo Subianto sudah kedua kalinya hadir langsung di acara peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional dan tentunya
seperti tahun lalu juga ada sejumlah janji yang disampaikan oleh Pak Presiden. Anda menyimaknya seperti apa kehadiran Pak Presiden di tengah-tengah para buruh dan juga ada sejumlah janji-janji yang kemudian menjawab tuntutan ataupun aspirasi dari para buruh ini? Ya, jadi menurut saya Pak Presiden sangat mendukung perjuangan buruh dan dia juga menegaskan bahwa Pak Prabowo terpilih sebagai presiden karena dukungan dari buruh, nelayan dan petani gitu kan Mas. Dan ini kan sebagai balas budi Pak Prabowo terhadap kaum buruh dan di situ saya melihat bahwa saya juga mengapresiasi komitmen dan janji Pak Presiden untuk buruh karena saya juga buruh kan. Buruh selama jadi dosen itu kan dibayar orang Mas dan pasti butuh perlindungan atas hak saya dan menurut saya kita perlu bersama-sama nih kawal janji-janji presiden yang menurut saya oke nih gitu. Yang saya catat kan ada beberapa janji tapi yang saya garis bawahi kan ada Satgas mitigasi PHK itu kan ya yang itu dari keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026. Dan di sini dengan kondisi ekonomi global, ancaman perang, tren PHK massal di global juga, itu kita perlu mitigasi ancaman PHK massal ini dan menjamin kepastian kerja buruh. Dan saya yakin beberapa serikat pekerja, salah satunya KSPI, saya juga tergabung ke Serikat Pekerja Kampus, SPK, gitu juga mendorong agar PHK massal ini tidak terjadi dan kepastian kerja kami juga dijamin oleh negara gitu. Tapi yang menarik adalah ketika berpidato atau gaya komunikasi politik Pak Presiden di panggung Mede kemarin, ini lebih seperti kampanye Pilpres ya Mas ya. Saya melihat ada joget yang kita udah lama nggak lihat, lalu lepas safari, candaan tentang Teddy yang sekarang jadi Seskap dan bagi-bagi barang dari mobil ini kan mengingatkan saya ketika kampanye Pilpres dan tampaknya Pak Prabowo sangat bahagia bertemu dengan konstituennya lagi gitu kan, terutama dari buruh gitu sih Mas kalau menurut saya. Oke. Kemudian tadi saya sempat sapa Pak Said. Pak Said sudah bisa bergabung Pak? Ya, Pak Said, kemarin Anda datang langsung di sana di tengah-tengah massa dan juga di samping Pak Presiden yang juga menyampaikan janji-janjinya seperti itu. Dan tentunya dari KSPI kan punya spesifik gitu ya, tuntutan ada 11 di sana. Dengan yang disampaikan Pak Presiden kemarin dan juga melihat tuntutan-tuntutan dari KSPI, apakah sudah menjawab apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin? Ya, memang KSPI dan buruh Indonesia dan dukungan di buruh, kami mempunyai 11 tuntutan yang disampaikan oleh yang baik dan perubahan. 11 tuntutan itu adalah sahkan ketegangan yang disampaikan di situ pastikan pertama ideologis ya, kepentingan modal kepentingan buruh. Rata 3 kali sidang harus selesai. Tapi kan sidang berjanji dan ada pertemuan belum 1 Mei, ada pertemuan 8 April dengan Presiden. Memang dia janji dibimbing oleh Profesor Bidas Kuat, Ketua DPR, sebelum selesai. Ya, Pak Said, harus kertas karena biasanya pertemuan Pak Said, mohon maaf saya potong dulu Pak Said, kami kurang bisa mendengar secara jelas suara Anda Pak karena terputus-putus. Kami izin untuk perbaiki koneksi Anda. Tapi saya sebelum ke Pak Said lagi, saya ke Mas Kunto lagi. Mas Kunto, tadi Anda sebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo di 1 Mei kemarin ini layaknya seperti kampanye gitu ya. Kita lihat gestur-gestur yang mungkin familiar ketika di pemilu tahun beberapa waktu lalu seperti itu. Nah, tapi dengan kemudian momen Hari Buruh seperti ini, apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo, janji-janji yang disampaikan, apakah ini kemudian hanya sekedar misalnya seremonial atau memang ada keseriusan di sana yang Anda lihat? Ya Mas, kalau menurut saya kan dengan mengesahkan Satgas mitigasi PHK, sudah ada kepresnya, lalu ada Perpres nomor 25 meratifikasi konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan
pekerja kapal perikanan, ini kan juga jadi sesuatu yang sudah dilakukan kan sebenarnya. Kita tinggal mengawal bagaimana nanti implementasi peraturan atau keputusan presiden itu. Karena problem di Indonesia kan kita seringkali gagah di kertas tapi nggak bagus di implementasi gitu Mas. Peraturan-peraturannya terlihat oke di atas kertas, tapi begitu implementasi banyak bolongnya. Sama seperti ketika Pak Prabowo menjanjikan bahwa potongan ke ojol itu hanya 8%. Banyak kemudian berita atau vox pop dari wawancara dengan ojol yang kemudian meragukan ini karena kemarin soal BHR Hari Raya itu yang ojol juga ada yang sudah 4 tahun kerja, 3 tahun kerja yang harusnya dapat 2,5 juta cuma dapat 500.000. Ini yang menurut saya perlu dikawal Mas gitu. Kita harus perlu sama-sama mengawal. Semua elemen buruh, semua elemen pekerja juga harus mengawal. Seperti daycare yang menurut saya juga jadi penting gitu. Ini harus dikawal karena ini urusannya bukan hanya soal ibu-ibu yang kemudian bisa menitipkan anaknya, tapi soal kelangsungan generasi di Indonesia gitu kan. Kita lihat negara-negara maju, piramida penduduknya semakin mengecil yang di bawah, semakin muda semakin kecil jumlahnya karena ya ongkos untuk membesarkan anak, ongkos untuk merawat anak jadi lebih mahal. Dan kalau negara tidak kemudian ikut campur, negara tidak hadir, maka ya kita akan melihat bagaimana tren di Jepang atau Korea Selatan atau di negara maju yang tentu kita tidak harapkan terjadi di Indonesia gitu Mas. Oke, soal implementasi ini masih menjadi kemudian yang harus diperhatikan. Saya kembali ke Pak Said. Pak Said, kalau melihat kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, beberapa poin janji seperti itu, apakah yakin gitu sudah menjawab kebutuhan para buruh dan juga apakah yakin juga bakal terrealisasi, Pak Said? Suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dicoba Pak. Baik, jadi saya sebelum menjawab realisasi janji itu adalah ingin menyampaikan 11 tuntutan ya, sahkan RUU Ketenagakerjaan, karena ini biasanya tarikan ideologis ya antara buruh dan kepentingan pengusaha. Yang kedua, kostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Permenaker nomor 7 yang baru saja disahkan 2 hari yang lalu nggak menjawab itu, tetap ada outsourcing masif. Karena tidak jelas orang di proses produksi dan kegiatan pokok untuk penggunaan. Yang ketiga ada KPK udah di depan mata, Satgas misalkan juga kan tentang apa namanya mekanisme kerja tumpang tindih dengan Permenaker dan Undang Nomor 2 2004 tentang perselisihan hubungan api sebagai sebuah langkah preventif ya pemerintah good dari tentang perubahan apa kami menyebut baik itu. Dan yang keempat adalah minta pajak ya pajak jaminan seperti pesangon dan sebagainya itu peningkatan TK agar daya beli buruh kena dengan TK dan bisa terlebih bulan 5 korupsi urusan mendukung pengesahan RUU pemberantasan aset. Kemudian yang ke-6 adalah tentang ojol, kita minta potongan tarifnya dari aplikator ada 10%, kemudian menurut telah 8%, kemudian dan honor yang waktu menjadi AN menambah dari ke 3.000 bisa hidup. Yang ke-8 ada tentang gaji itu harus 1 tahun ada 3 4 yang ke 9 adalah revisi undang nomor 2 tahun 2004 dan harus lebih besar di kebu yang selama ini lebih kepentingan usaha juga selama industri EP ini aman 3 bulan ke depan tekstil ya bukan ini padat ya dan juga kalau dilarang ekspor dipotongnya 3%. Kemudian yang terakhir adalah moratorium
Pak Said, mohon maaf. Semuanya. Pak Said, mohon maaf, saya potong kembali Pak. Suara Pak Said masih putus-putus. Kami mencoba nanti untuk bisa memperbaiki koneksi bersama Pak Said lagi. Saya sementara mau ke Mas Kunto terlebih dahulu. Mas Kunto, soal implementasi ini menjadi PR tentunya ya, ke depannya bagaimana kemudian mewujudkan janji-janji yang sudah disampaikan. Apalagi terkait dengan beberapa poin yang melibatkan pihak lain, misalnya salah satu yang kemarin sempat disambut baik juga sebenarnya adalah soal ojol yang kemudian bisa mendapatkan hasil 92% dan 8%-nya buat aplikator. Nah, bagaimana kemudian memastikan komunikasi antara pemerintah dan juga aplikator ini juga bisa terjalin agar peraturan tidak hanya diteken secara satu pihak. Lalu bagaimana dengan implementasi di lapangan seperti itu? Ya Mas, saya yakin pemerintah juga sudah berusaha, salah satunya kan dengan Danantara kemudian melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan atau platform transportasi online ini gitu, sehingga ketika negara melalui Danantara punya saham di situ, apalagi kalau bisa mayoritas gitu kan, tentu bisa memaksa perusahaan-perusahaan ini untuk bisa mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Namun ini kan prosesnya panjang, nggak dengan serta-merta Danantara bisa beli saham mayoritas di beberapa platform transportasi kan Mas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya komunikasi yang intens dengan stakeholder yang ada, stakeholder kunci yang ada, terutama ya dengan asosiasi atau serikat pekerja transportasi online, lalu kemudian juga dengan bahkan kalau perlu juga konsumen pun juga dilibatkan, karena seringkali kita juga nggak tega dengan pekerja di ojol ini, tapi ya karena platform lah yang memegang kuasa dengan algoritma mereka, dan juga platform juga memegang kuasa atas semua potongan dan segala macam yang di belakang aplikasi ini, yang membuat kita jadi nggak berdaya di depan platform kan gitu. Ini yang kemudian juga jadi penting, karena skema kemitraan gitu yang ada di bentuk-bentuk pekerja prakerjat online gitu kan, nggak hanya transportasi online kan di sini, itu tidak diakui sebagai buruh Mas, sehingga mereka kehilangan hak dasar mereka sebagai pekerja. Nah ini yang juga harus diadvokasi bersama-sama, ini yang juga harus dikawal bersama-sama, bahwa Perpres 27 sudah memberikan perlindungan pekerja transportasi online, oke, gitu kan, tapi kemudian gimana mendorong bahwa mereka tetap diakui sebagai pekerja, nggak kehilangan haknya, dan nggak hanya dapat duit kalau dibutuhkan, tapi begitu terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu, perusahaannya lepas tangan. Menurut saya ini jadi yang mendasar dalam urusan pekerja platform online ini Mas. Gitu. Oke, baik, dan ada di situ yang harus dikomunikasikan kembali tentunya bagaimana implementasi di lapangan untuk beberapa poin. Nah, saya kembali ke Pak Said. Pak Said, memang tadi beberapa yang saya tangkap sebelum komunikasi kita terputus adalah ada beberapa poin, misalnya ada soal outsourcing yang kemudian masih menjadi ganjalan gitu ya di KSPI, terutama masih ada nih paling tidak 6 bidang yang kemudian dari Menaker ini bilang bahwa masih bisa di outsourcing seperti itu. Ada kepentingan antara swasta ataupun pengusaha dan juga buruh di sana. Bagaimana kemudian Pak Said melihat ke depannya ini, apakah kemudian akan juga bisa membuat hak-hak ataupun yang diminta oleh buruh ini bisa direalisasikan oleh pemerintah? Baik, suara saya terdengar jelas nggak ya? Ya, untuk saat ini terdengar Pak. Oke, baik. Jadi intinya beberapa yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Prabowo, kita tentu berterima kasih. Seperti pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. 22 tahun sudah diperjuangkan, akhirnya baru bisa disahkan sekarang. Kita berterima kasih. Pembentukan Satgas Mitigasi PHK juga kita mengucapkan terima kasih untuk mengantisipasi kalau terjadi PHK dan bagaimana menyalurkan ke lapangan pekerjaan yang baru bagi buruh-buruh yang ter-PHK. Itu kita juga berterima kasih, tapi tentu perlu diperjelas fungsi dan tugasnya. Nah, terhadap beberapa hal yang coba juga ditawarkan, saya ambil contoh tadi pertanyaan tentang outsourcing. Keluar peraturan Menteri Tenaga Kerja
nomor 7 tahun 2026 sebagai penjelasan terhadap peraturan pemerintah nomor 35. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang mengacu kepada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan oleh MK atas gugatan kemenangan Partai Buruh, KSPI, KSPSI, Aniga, dan FSPMI, itu kemudian tidak dicabut. Gimana kita mau jalankan apa yang diminta oleh buruh, oleh KSPI, agar penghapusan outsourcing atau sekurang-kurangnya perintah Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 tadi adalah dibatasi. Sebagai contoh, di dalam Permenaker tersebut tidak disebutkan bahwa yang tidak boleh menggunakan pekerja alidaya, pekerja ya, bukan pekerjaan. Kalau Permenaker yang baru ini lebih menetik pada pekerjaan. Kalau keputusan MK mengatakan pekerja alih daya. Nah, pekerja alih daya yang diminta oleh buruh dan sekarang ini masif adalah eksploitasi, modern slavery, perbudakan modern, karena digunakan di proses produksi atau kegiatan pokok bagi jasa dan perdagangan. Kalau proses produksi di manufaktur, itu yang ditolak. Kenapa dijawab kemudian dengan pekerjaan yang boleh menggunakan pekerja alih daya, yaitu catering, security, driver, penunjang perminyakan, dan cleaning service. Itu Undang-Undang Nomor 13 2003 juga sudah ada, tapi di Undang-Undang Nomor 13 2003 itu tegas untuk produksi dan juga kegiatan pokok tidak boleh. Itu yang kita butuhkan. Apalagi di situ ditambah lagi jasa penunjang operasional lainnya. Apa itu jasa penunjang operasional lainnya? Itu mau masuk pasal karet lagi. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan Menaker tidak similar dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Dalam pertemuan tanggal 28 April sebelum May Day, kami menyampaikan itu, bahwa persoalan outsourcing adalah persoalan tentang perbudakan, jaminan kesehatan yang tidak memadai, jaminan pensiun yang tidak ada. Itu termasuk Serikat Pekerja Kampus kan juga memperjuangkan hal-hal itu. Nah sekarang modelnya ada muncul lagi pemagangan, outsourcing berkedok pemagangan. Ada istilah mitra seperti di pos, seperti gigs workers itu, Gojek, Grab. Itu nggak dijawab. Oleh karena itu, terhadap apa yang telah diberikan, tentu kami berterima kasih pada Pak Presiden. Terhadap apa yang sedang dikerjakan, kita akan berjuang bersama. Contoh yang sedang dikerjakan, janji untuk merealisasikan pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Dan tadi Komisi 9 salah ya, bukan revisi. Undang-undang baru. Itu perintah Mahkamah. Bukan revisi. Jadi dia membuat satu undang-undang baru, berarti ada naskah akademik. Tapi kan tadi saya sempat menyinggung di awal. Apakah perdebatan ideologis itu sederhana? Tidak. Contoh, membahas satu pasal aja tentang outsourcing. Pengusaha menggunakan outsourcing karena dia ingin melepas tanggung jawab. Dia nggak mau urusan PHK, dia nggak mau kasih pesangon, dia nggak mau bayar jaminan sosial, dia nggak mau bayar upah yang memadai, layak, decent wages. Ini kan bagi buruh yang nggak adil dong. Masa mau lepasan tanggung jawab, saya kerja di pabrik A, tapi saya suruh berhubungan dengan agen. Ini yang kita persoalkan. Apakah satu pasal itu bisa selesai dalam perdebatan ideologis tentang keberpihakan kepada yang lemah atau menjaga modal? Kan itu aja perdebatannya. 3 presiden selalu RUU Ketenagakerjaan itu, misal tentang upah, kita menginginkan upah yang layak, upah yang bisa mempunyai daya beli, purchasing power, sehingga meningkatkan konsumsi, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi upah berkualitas. Ini ekonomi tumbuh, tapi Gini rasio melebar. Gini rasio mengukur pendapatan tertinggi dan terendah. Jadi pertumbuhan ekonomi itu untuk apa? Ekonomi tumbuh, tapi dinikmati kelas menengah atas, menengah saja udah tergerus kok. Nah, ini yang kita debatkan nanti kan di RUU Ketenagakerjaan. Apa mungkin dalam waktu 5 bulan akan selesai? Itu baru 2 saya sebut. Belum lagi tentang perlindungan pekerja perempuan. Belum lagi tentang pekerja kontrak seumur hidup, dikontrak terus. Belum lagi tentang jaminan sosial. Nah, terakhir tadi yang sudah diberikan oleh pemerintah, tapi belum menjawab persoalan, antara lain tentang pekerja outsourcing. Itulah yang ingin kita perjuangkan. Oke.
Outsourcing salah satu yang menjadi poin yang disoroti oleh maksudnya KSPI gitu ya, dan kalau kita menunggu revisi Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini kemudian masih lama gitu ya, tidak optimis gitu Pak Said melihatnya kalau bisa dicantumkan di situ dan bisa disahkan di tahun ini. Kemudian apa yang kemudian diharapkan oleh Pak Said dan juga teman-teman di KSPI tentunya, apakah kemudian menggunakan jalan pintas seperti peraturan presiden ataupun peraturan menteri, Pak Said? Seperti kasus upah minimum, kemenangan Partai Buruh, KSPI, dan teman-teman serikat buruh lainnya, FSPMI dan KSPSI, Andi Gani, di Mahkamah Konstitusi tentang upah minimum selain outsourcing, waktu itu disiasati oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Dan terakhir dibuat peraturan pemerintah penggantinya. Sekarang nomor 49 tahun 2025. Nah, dengan cara yang sama nampaknya pemerintah mencari escape, jalan keluarnya, yaitu dibuat peraturan Menteri Tenaga Kerja dulu, yang mungkin nantinya per PP nomor 35 tahun 2021 tadi, yang masih mengacu pada Omnibus Law, Cipta Kerja, itu mau dirubah PP yang baru. Nah, tapi kan udah terlanjur mepet ya, waktunya kan udah mau Oktober 2026, dan Presiden, Wakil Ketua DPR RI juga berjanji akan selesai. Jadi nampaknya untuk bikin PP baru pengganti PP nomor 35 susah. Maka masuk jalan keluar escape-nya itu adalah melalui Permenaker. Kita setuju, tapi masukkan dong pasal tentang outsourcing itu atau pekerja alih daya dilarang digunakan di pekerjaan produksi langsung dan kegiatan kalau manufaktur, dan kegiatan pokok kalau dia adalah jasa dan perdagangan. Misal contoh, teller bank. Udah jelas-jelas teller itu kan kegiatan pokoknya bank di outsourcing. Misal di manufaktur, bagian nyekruk, bagian ngelas, jelas-jelas itu proses produksi, masa menggunakan outsourcing? Nah, pasal itu harus menjelaskan. Yang kedua, kalau dia melanggar, apa hukumannya? Kalau nggak ada sanksi, ya pengusaha jalan terus, nggak ada urusan. Memang di situ dibilang sanksi administrasi. Apa itu sanksi administrasi? Harusnya demi hukum dia menjadi karyawan daripada si pemberi kerja. Demikian. Selain tadi konsekuensi, tapi juga tadi harus dirinci kembali yang kemudian diminta oleh KSPI ya, soal jenis pekerjaan pokok yang tidak boleh outsourcing seperti itu. Baik, terakhir saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, tentunya saat ini pemerintah punya banyak sekali PR gitu ya, banyak kemudian program-program yang masih dalam perjalanan, masih dalam proses dilakukan seperti itu. Kemudian ada lagi janji-janji baru yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Bagaimana kemudian bisa memenuhi ekspektasi publik ataupun memanage ekspektasi publik, jangan sampai nanti kalau misalnya tidak terlaksana atau terlaksana tidak secara maksimal, justru membuat kepercayaan pemerintah menjadi menurun seperti itu, Mas Kunto. Iya, ini komunikasi publik pemerintah perlu diperbaiki, Mas. Itu kan kelihatan pas Mei Day kemarin kan. Mungkin Pak Prabowo percaya bahwa semua orang di Indonesia sudah oke dengan MBG, tapi begitu beliau tanya langsung di panggung kan justru jadi meme terbesar di media sosial dari kemarin kan, Mas, gitu. Jadi menurut saya ini refleksi kritis bagi pemerintah bahwa kegiatan seremonial seperti mungkin Mei Day, lalu pidato presiden di Mei Day ya, kalau Mei Day ya mungkin bukan seremonial, lalu kemudian bentuk-bentuk komunikasi yang sifatnya di panggung besar oleh pejabat itu belum tentu didengarkan oleh publik gitu kan. Nah ini yang menurut saya jadi PR. Tadi kan soal manajemen ekspektasi ya. Soal tadi Pak Said Iqbal juga sudah menyatakan kayaknya nggak mungkin dari 5 bulan undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu bisa terwujud karena perdebatan ideologisnya pasti kenceng di dalam itu gitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik, transparansi dan akuntabilitas, terutama kita dorong DPR lalu kemudian pemerintah untuk kemudian secara open, secara terbuka menarik atau mengajak rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang baru ini. Dan ini kan yang selama ini nggak pernah yang membuat rakyat marah itu atau buruh marah, misalnya tiba-tiba UU Cipta Kerja terjadi dalam waktu sangat cepat gitu. Ini yang menurut saya harusnya sudah jadi pelajaran penting bagi pemerintah, apalagi Pak Prabowo bilang memberikan hadiah kepada buruh. Ini kata-kata yang saya sebagai buruh juga nggak nyaman. Harusnya itu kewajiban negara kan melindungi
hak saya untuk sejahtera, hak saya untuk dilindungi dalam bekerja, hak saya untuk kemudian mendapat perlindungan dari apa yang sudah saya kerjakan. Nah ini tiba-tiba jadi hadiah, ini kan diksi yang agak mengganggu bagi saya ya gitu. Itu yang menurut saya juga perlu digarisbawahi dalam komunikasi publik pemerintah. Oke, cara komunikasi kemudian juga keterlibatan publik ini kita juga harapkan dari pemerintah untuk mewujudkan program-program ini, dan yang paling penting realisasinya gitu ya. Kita nantikan bersama-sama apakah kemudian poin-poin yang disebutkan Pak Presiden kemarin juga bisa diwujudkan, entah mungkin dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kita lihat bersama-sama. Terima kasih Pak Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan juga Mas Kunto Adi Wibowo, pengamat komunikasi politik Unpad, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya, saudara, tangis haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pertama yang sudah tiba dari Madinah ke Mekah. Mereka akan memulai rangkaian awal ibadah haji dengan melakukan umrah. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tangis haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pertama yang sudah tiba dari Madinah ke Mekah. Mereka akan memulai rangkaian awal ibadah haji dengan melakukan umroh, saudara. Sujud syukur jemaah saat tiba di salah satu hotel di Mekah di sektor 7 wilayah Misfalah. Kedatangan mereka disambut hangat oleh petugas haji Indonesia. Ada 360 jemaah haji Indonesia kloter 1 dari embarkasi Yogyakarta yang pertama kali tiba di Mekah. Setelah beristirahat sejenak, mereka langsung melakukan rangkaian awal ibadah haji, yakni umroh wajib. Alhamdulillah untuk yang 714 sudah selesai, seluruh bus masuk ke dalam kamar masing-masing, para jemaahnya tanpa kendala apapun. Alhamdulillah. Dari daerah mana aja ya yang hari ini? Kalau yang ini kalau nggak salah dari Yogyakarta, yang satu lagi 710 dari Jakarta. Jumlah total? Kalau yang ini 360. Kalau yang 714 ini 710 itu sekitar 400-an, 400 kalau nggak salah, 404. Puncak kedatangan jemaah haji Indonesia diprediksi terjadi pada 6 Mei dengan total 21 kloter jemaah yang mendarat di Madinah, Arab Saudi. Jumlah kedatangan jemaah ini naik dari biasanya yang rata-rata berkisar antara 17 hingga 18 kloter per hari. Menghadapi lonjakan jumlah jemaah yang tiba, petugas haji akan memaksimalkan peran dalam memberikan pelayanan terutama bagi jemaah lansia dan jemaah yang membutuhkan kursi roda. Untuk puncak kedatangan jamaah haji gelombang 1 sesuai jadwal kita diprediksi tanggal 6 Mei ya. Ada total kedatangan 21 kloter yang nanti akan tiba di Madinah. Untuk persiapannya sendiri nanti kami maksimalkan peran dari teman-teman petugas, karena nanti kita juga akan ngecek data dulu dari 21 kloter itu berapa jumlah jamaah lansia, berapa jamaah yang membutuhkan kursi roda, sehingga kita bisa mempersiapkan lebih awal ketika kedatangan mereka. Puluhan jemaah haji khusus Arba'in Patuna Travel menjadi rombongan pertama yang berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Usai mengikuti pembekalan jemaah berkumpul di Hotel Anara, Bandara Soekarno-Hatta, sebanyak 44 jemaah haji, 4 diantaranya tim dari Patuna Travel diantar langsung oleh Dirjen Haji yang melakukan pelepasan keberangkatan pertama jemaah haji khusus Arba'in ke Tanah Suci. Mereka bertolak pada pukul 00.05 waktu menuju Abu Dhabi, lalu kemudian ke Madinah, saudara. Nantinya seluruh jemaah haji khusus Arba'in Patuna Travel yang berangkat ini akan kembali pada tanggal 3 Juni 2026 dari Jeddah ke Jakarta. Ya, alhamdulillah hari ini kita pelepasan jemaah Arba'in bis 6 paket biru adalah jemaah haji khusus yang pertama yang berangkat ke Arab Saudi
Nah, kebetulan kami punya program Arba'in, yaitu 9.40 waktu sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ada sekitar 44 jemaah yang akan berangkat hari ini. Ya, insya Allah kita berangkat hari ini jam 00.05, tanggal 2 Mei. Insya Allah kepulangan itu tanggal 3 Juni. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, libur panjang akhir pekan, tempat wisata ramai pengunjung, Pantai Ancol salah satunya. Kami akan hadirkan laporan langsungnya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kawasan Ancol masih menjadi pilihan wisatawan menghabiskan waktu libur panjang di awal Mei. Pengelola Ancol bilang akan ada setidaknya 90.000 pengunjung selama periode libur panjang. Kawasan pantai di Ancol Taman Impian masih menjadi tujuan favorit karena harganya yang paling terjangkau. Pengunjung bisa bermain pasir, melakukan olahraga pantai, bermain air, hingga berpiknik bersama keluarga. Pengunjung nampak mulai memadati kawasan pantai sejak pagi hari. Promo potongan harga tiket juga menambah minat pengunjung untuk menikmati liburan murah meriah bersama keluarga. Dan saudara, kita akan langsung lihat bagaimana situasi terkini di kawasan wisata Ancol pagi hari ini bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Anggi Maindarwan. Selamat pagi Putu, pagi-pagi sudah delosor saja. Bagaimana situasi terkini di sana di Ancol, sudah ramaikah? Selamat pagi, Bremana dan juga saudara. Kalau lihat pemandangan begitu ya, keramaian, tentu saja Ancol setiap waktu libur panjang itu pasti masih menjadi tujuan wisatawan atau pengunjung untuk menghabiskan liburannya. Karena satu, murah, yang kedua meriah. Kenapa saya bisa bilang meriah? Karena kalau saya lihat nih di sini ada banyak sekali pilihannya, termasuk seperti saya saat ini. Ada yang kemudian berolahraga, ada yang berenang, ada yang bermain air hanya kecipuk-kecipuk di pinggir saja. Tapi nggak sedikit juga yang kemudian seperti saya hari ini. Saya memutuskan untuk piknik, sudah pakai kacamata hitam ya kan, karena mataharinya lumayan segar di sini ya. Kemudian juga yang tidak lupa adalah membawa bekal makanan. Karena kalau saya ini anak kos begitu, jadi bekal makanannya tidak semewah dengan keluarga yang datang ke sini. Ada yang bawa, saya tadi ngintip begitu ya, tetangga-tetangga sebelah. Coba juru kamera Kompas TV, Anggi Maindarwan, boleh diperlihatkan kiri dan kanan, Anda bisa lihat Bremana dan juga saudara. Kalau keluarga-keluarga yang kemudian memutuskan untuk berpiknik di Pantai Ancol, tentu saja bawaannya jauh lebih lengkap. Ada yang bawa kotak khusus isinya nasi, sayuran, lauk pauk. Ini kemudian dibawa semuanya ke sini untuk ya pasti nanti ketika anak-anak sudah selesai bermain air, nah bisa makan juga bareng sama keluarga di sini. Nah, kalau saya nih Bremana dan juga saudara agak sedikit berbeda memang dengan keluarga-keluarga yang hadir hari ini begitu. Walaupun saya sama-sama memakai kacamata hitam, tapi beda kalau mereka terlihat guyup begitu ya bersama keluarganya. Kalau saya mandiri independent woman, saya tadi beli di depan ada telur rebus, ini nanti mau saya makan. Kemudian saya juga beli lemper. Tadi saya tanya isinya adalah sayur-sayuran, ada wortel gitu-gitu. Nah nanti ini akan saya makan, karena kalau saya makan sekarang nanti saya nggak laporan ke Bremana gitu. Terus selain itu juga tentu saja yang menjadi daya tarik adalah wisata airnya. Ayo sekarang saya ajak Anda, Bremana dan juga saudara, untuk jalan-jalan di Pantai Ancol. Jadi jangan sedih, walaupun Bremana hari libur panjangnya siaran, saya akan mengajak Anda untuk merasakan liburan di Pantai Ancol nih. Saya mau kasih lihat bagaimana salah satunya begitu ya, ada ring volley atau jaring volley yang ini juga bisa dipakai oleh pengunjung secara gratis untuk kemudian dipakai untuk berolahraga. Bukan hanya itu saja, Bremana dan juga saudara, wisata air yang ada di depan sana ini juga tentu menjadi salah satu favorit karena ya tidak dipungut biaya lagi selain biaya tiket masuk. Setidaknya dari pihak pengelola sendiri ini mencatat akan ada 90.000
pengunjung yang akan datang ke sini, dan kemudian selama periode libur panjang yaitu 1 sampai dengan 3 Mei 2026, dan juga tentu saja ada promo 30% bagi mereka yang membeli tiket secara offline. Jadi gimana, Bremana, nanti habis siaran mau kecimpung-kecimpung di sini atau mau breaking news? Terima kasih sudah diingatkan untuk breaking news dan juga siaran ya. Terima kasih nih Putu Trisnanda, walaupun saya di sini kerja tapi saya tetap senang melihat Anda senang. Terima kasih Putu Trisnanda dan juga juru kamera Anggi Mendarwan dari kawasan Ancol, Jakarta. Saudara jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda berikut. Ingin memiliki bisnis mobil yang menguntungkan tapi tidak mau ribet dengan operasional sehari-hari? Sementara Anda tetap bisa fokus bekerja, berkeluarga, dan menikmati hidup? Dunia Otomotif Indonesia memiliki satu terobosan baru, Mobiz Indonesia. Solusi bisnis mobil autopilot untuk semua. Dalam Bincang Kita, terobosan bisnis mobil autopilot, Sabtu 2 Mei, pukul 8:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Baru, Indomie nyemek Jogja rasa rendang. Ini nyemek yang hidden gem. Harmoni legit gurihnya bikin berdendang. Indomie nyemek ala Jogja rasa rendang. Legit gurihnya nendang, nyemeknya bikin berdendang. Di panasnya pertandingan, semangat adem harus jadi pegangan. Dengan 100% kemurnian alami, ademnya Aqua alirkan semangat kita. Aqua, ademin kita semua. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Lengkapi rujukan informasi Anda seputar peristiwa terkini yang menjadi perhatian publik Nusantara. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Bersama narasumber terpercaya, mengelaborasi dan mengonfirmasi topik terkini, tajam, mendalam, dan komprehensif. Ikuti Sapa Indonesia Malam pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Double Agent, Double Action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk Double Action, pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Bodrek Batuk Double Action dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak tanpa ngantuk. Nggak ribet. Bodrek Batuk Double Action, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. ada yang cantik dan lucu, Fani Gasani. Rispo tambah ganteng aja, nggak nyangka. Tapi udah punya istri. Sapu-sapu dihilangin koruptor juga dong. Kembali lagi di Suci 12 Rumah Suci Komika. 12 Show 4 Sabtu 2 Mei pukul 9:30 malam. Yang didukung oleh ingin memiliki bisnis mobil yang menguntungkan tapi tidak mau ribet dengan operasional sehari-hari? Sementara Anda tetap bisa fokus bekerja, berkeluarga, dan menikmati hidup? Dunia Otomotif Indonesia memiliki satu terobosan baru, Mobiz Indonesia. Solusi bisnis mobil autopilot untuk semua. Dalam Bincang Kita, terobosan bisnis mobil autopilot, Sabtu 2 Mei, pukul 8:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistila Rasati. Dan saya Brema Latenaya undur diri. Selamat pagi, selamat berlibur. Sampai jumpa.